dan kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang berhadapan dengan Allah dan kita baca, resapin itu, tadabburi itu. Nanti itu yang akan merubah jiwa kita. Innal insana li rabbih lakanud. Nangis hati, ya Allah, kula dereng saged taat panjenengan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kula ngerti menawi kula niki tasih dereng ngetos keten iki. Nangis hati niku kalau kita sungguh-sungguh. Dan itu fungsinya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu untuk merubah kita. Quran diturunkan untuk hidayah. Untuk hidayah. Jangan seperti sore Quran mulai biar pertanyaan gitu. Lihat jamaknya orang awam tanya Quran. Menawi hajatnya terkabul niku mau surat nopo nggih? Mosok ngono tok mulai biyen. Boleh karena itu bagian dari fadhail Quran, tapi harus naiklah. Naik kelas kita. Fungsi Al-Quran adalah kita gunakan untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan kepingin tahu barang dari langit, Quran ini. Batas Quran antara alam gaib dengan alam real itu yang paling mengantarkan kita tahu alam gaib ini nggih Quran. Quran ini tidak dari dunia. Ya dari langit sana. Dari langit sana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasnya tipis sekali. Dan kalau kita ingin dekat sama Allah, tidak ada jalan yang paling cepat mengantarkan Anda kecuali Al-Quranul Karim. Kan ini kata-katanya Allah. Kalau jenengan kepingin dekat dengan kekasih Anda yang jauh, apa yang Anda lakukan? Baca suratnya, lihat fotonya, gimana boten? Baca emailnya, dibacain. Ayah, udah kelihatan semuanya itu. Gambaran Bapak, gambaran kekasih Anda muncul dalam surat yang dikirimkan untuk Anda. Al-Quran gunakan untuk kayak begitu. Makanya saran saya kalau sudah dihafalin Al-Quran, baca buat untuk sholat. Malam sholat, gunain itu, resapin maknanya, dan itu yang akan merubah. Keep maknanya dalam sholat itu. Dan itu tujuannya. Dan itu yang sekarang hilang di masyarakat. Yang kita sedihkan, dan ini tanggung jawab semua umat, tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Quran sudah tidak jadi hidayah lagi hari ini. Paling banter cuma dibaca, paling banter good, dihafalin good, dibaca good. Tapi bukan begitu Al-Quran itu. Al-Quran itu harus jadi hidayah bagi kita. Harus jadi cahaya yang bisa merubah diri kita. Itu yang paling penting. Kalau mau kita renungin sekarang ini, sedih rasanya kita ini. Pantas kata Al-Quranul Karim, sebagaimana kajian kita kemarin, Quran udah mahjur. Kalau kita renungin, apa sih isinya Al-Baqarah? Blank otak kita. Apa sih isinya Ali Imran? Blank otak kita. Jangankan yang panjang, yang kecil An-Nas itu jadi apa sih isinya? Blank otak kita. Terus kalau kita tidak disebut sebagai Ya Rabbi, inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku itu meninggalkan Al-Quran, ya Allah. Nopo terus? Ini yang menurut saya. Kenapa kita tidak serius dalam Al-Quranul Karim? Kata Al-Quranul Karim, orang punya apapun di dunia ini. Tapi kalau dia tidak punya Al-Quran, tidak ada artinya. Orang sekarang kata huwa khairun, kata Al-Quranul Karim. Coba renungin ayat ini dalam batin kita. Huwa khairun mimma yajma'un, kata Al-Quran. Al-Quran ini jauh lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan di dunia ini. Semua orang mengumpulkan di dunia ini. Ada yang ngumpulin harta benda tiap hari. Ada yang ngumpulin karir tiap hari. Ada yang ngumpulin gelar S1, S2, S3. Terus ya kumpulin. Semua orang ngumpulin sesuatu di dunia ini. Entah karirnya, entah cintanya, entah istrinya, anaknya. Segala macam dalam hidupnya. Al-Quran ngajarin kita. Kalau you punya Al-Quranul Karim. Khairun, jauh lebih baik. Mimma, dari apa saja ya juma'un yang kalian telah kumpulin. Kalau Rasulullah memilih di antara sahabatnya, siapa yang mau diutamakan, siapa yang mau memimpin sholat dan segala macam. Pertanyaan cuma satu, siapa yang Al-Qur'annya paling banyak? Itu yang harus menjadi pecut ya, pecut itu. Cambuk bagi kita masing-masing. Perbaikilah hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Mesrailah Al-Qur'anul Karim. Punyalah waktu serius dengan Al-Qur'anul Karim.
Tidak terbatas hanya untuk hafalan. Fahami, fahami untuk kebutuhan perubahan diri kita. Perubahan diri kita yang sungguh-sungguh dengan Al-Qur'anul Karim. Karena inilah kata Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lisahibin. Baca Al-Qur'an, nanti dia menjadi datang sebagai penolong kita. Penolong kita, salah satu yang bisa memberikan syafaat Al-Qur'anul Karim. Harta nanti kita tinggalin, semuanya kita tinggalkan. Semua yang kita kumpulin kita tinggalkan. Suami kita tinggalkan, istri kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, semua harta benda kita tinggalkan. Kecuali apa? Orang yang hatinya ada Al-Qur'an. Orang yang hatinya ada Al-Qur'an. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada gunanya sama sekali. Harta, benda, anak, cucu, semuanya yang hari ini kita banggakan. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang healthy, yang sehat. Kapan hati itu sehat? Kalau di dalamnya ada Al-Qur'anul Karim. Itu yang kita inginin dalam interaksi Al-Quran. Bukan untuk pinter-pinteran, bukan untuk tahu hanya tafsir, no. Gunakan tadabbur Al-Quran untuk mediasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kata Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, sesungguhnya manusia itu, kata Al-Quranul Karim, kenapa dia kok ganut? Karena dia hubbul khair. Karena dia cinta kepada al-khair. Nanti kenapa Al-Quran pakai khair? La syadid, dengan amat sangat. Oke. Saya lihat satu-satu dulu. Syadid dulu. Syadid. Asyadda dalam bahasa Arab itu. Kalau kita punya tali. Sadda yasuddu. Kalau kita punya tali ini. Kita tali. Kuat-kuat. Ini namanya asyadda. Al-Quran mau bilang. Hatinya manusia yang disloyal kepada Allah, ya, yang dablek kepada Allah SWT, yang nggak bisa bersyukur kepada Allah SWT, karena hatinya ditaleni oleh cinta kepada dunia. Jadi hatinya itu nuwemen oleh teng dunia. Itu yang disebut dengan la syadid. Hubbul khair, cinta kepada al-khair. Al-khair itu ai dunia. Kenapa Al-Quran tidak mengatakan hubbud dunya atau hubbul mal? Kenapa Al-Quran kok pakai wa innahu li hubbil khairi, dan sesungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap yang baik? Kenapa kok dipakai yang baik? Wih, kita menjadi kritis. Dunia ini bisa jadi alat baik saja atau juga bisa jadi alat buruk. Bisa jadi alat buruk. Berapa banyak orang kaya yang karena kekayaannya dia jadi sombong? Berapa banyak orang kaya yang karena kekayaannya dia masuk neraka sebagaimana Qarun? Lah kenapa Al-Quran pakai dunia pakai khair? Bukankah juga dunia bisa syar? Kenapa Al-Quran bisa khair? Karena Al-Quran mau mengasih tahu kepada kita hatinya orang yang kepincut sama dunia. Apa hatinya? Nggak ada yang baik menurut dia kecuali dunia ini. Karena itu dia kecintaannya terhadap dunia ini yang dia anggap tidak ada yang lain kecuali itu yang terbaik. Dia tidak melihat sholat itu sebagai sebuah kebaikan. Dia tidak melihat infak itu sebagai kebaikan. Dia tidak melihat amal sholat sebagai kebaikan. Yang baik adalah dunia. Kalau dia sudah punya mobil baru lagi. Kalau dia punya rumah baru lagi. Kalau dia punya ini baru lagi. Itu yang disebut dengan keistimewaan, kesuksesan. Lihat orang sekarang hari ini. Apa gambaran orang sukses hari ini? Dunia. Kalau rumahnya bagus. Kalau dia sudah punya mobil. Kalau karirnya begini. Dan segala macam. Hubbil khair. Kenapa? Karena dia hanya bisa memahami khair dengan dunia. Kalau orang khusyuk sholatnya bukan khair. Tidak ada orang mengatakan, alhamdulillah dia sukses pak. Kenapa? Sholatnya khusyuk. Diguyu wong dengan hari ini. Semua orang katain mau kursus opoai, mau ikut apapun yang didefinisi sukses adalah kalau duwe dunya. Dan itulah cikal bakalnya orang ganut. Apalagi kalau sudah cinta sama dunia, hubbil khair. Karena itu sebagaimana doa orang-orang saleh, ya Allah jadikan dunia ini di tanganku dan jangan jadikan dunia ini di dalam hatiku. Dengerin surat Al-Hadid. Subhanallah. Surat Al-Hadid ini turun di Madinah sudah untuk orang-orang muslim. Allah menyatakan
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ibaratnya gini, di ayat atas-atasnya, nanti kalau pulang silakan baca surat Al-Hadid. Di atas-atasnya Allah menjelaskan, aku yang memiliki dunia dan seisinya. Semua langit, bumi, semua kekayaan di alam semesta ini aku yang miliki, kata Allah SWT. Aku yang menentukan orang mau mati besok, mau kapan, yuhyi wa yumit, segala macam, semuanya Allah. Terus tiba-tiba Allah bilang, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa di antara kalian ini, hei manusia, yang mau meminjamkan kepadaku dengan pinjaman yang baik? Oke. Kira-kira begini, oke. Kalau belum terasa, Mas. Sampean punya anak 3 orang, sukses semuanya, direktur, rektor, satunya pengusaha sukses. Ibu sampean di kampung, anak-anak sampean itu besar karena sampean. Terus ibu sampean telepon sampean, nak, aku sepurane yo, aku utang 1.000 yang awakmu yo, temenku tak sahur, tapi mbo kapan? Tapi temen nak tak sahur. Oleh ibu ngomong begitu itu, kira-kira menurut sampean karena apa? Kenapa ibu sampai kok kuat ngomong kayak begitu itu? Karena dia tahu anaknya amat sangat kikir dan muat ditepol. Sampai ke anaknya sendiri dia harus bilang, nak, aku utang ya 1.000. 1.000. Dan dia ini orang kaya raya, CEO, punya pabrik, katakanlah. Pemilik Mas Pion bilang, nak, aku lah ibumu toh. Aku utang 1.000 ya. Terus pasti tak sahur. Tapi ojo tentukno sahurane. Itu namanya qardon hasana. Qardon hasana adalah hutang yang tidak ditentukan waktunya oleh si penghutang. Namanya qardon hasana. Jadi kalau kita menghutangi seorang, terus jenengan lek mampu jenengan, mboten memberatkan. Mboten kados bank niku mboten qardon hasana. Niku qardon sayyi'an niku. Niku malah sumpek tiang. Waduh, kapan bayar di mana? Sumpah, bukan qardon hasanah. Qardon hasanah tidak memberatkan kepada yang membayar. Namanya qardon hasanah. Bayangin, ibu sampai ngomong ngoten, nak, aku nyung utang ya 1.000, tapi ojo terserah aku nyaure ya. Tapi temen demi Allah tak sahur. Kira-kira napa niku? Melki. Nggih, muadit nemen. Dan sampai ibu ngomongin, lek orang tahu kan, masya Allah, itulah anaknya sampean toh, dunia ini anaknya lah, dunia ini sampean toh. Kira-kira ini begitu toh. Allah itu bilang sama kita, Allah bilang aku yang miliki semua langit ini, dan kita ini milik Allah. Tangan kita ini bukan tangan kita, milik Allah. Harta kita milik Allah, semuanya milik Allah. Memang disangka milik kita itu semuanya. Kita bilang, rambutku gila Pak, rambutnya sapa iku? Semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua dititipi. Barang satu-satu milik kita adalah amal soleh kita. Uang kita milik Allah. Semuanya milik Allah. Tidak ada yang milik kita. Hanya dipinjamin, temporari. Terus Gusti Allah ngomong. Saking ngomong coba sekarang rasakan. Man dzalladzi, manil ladzi, kalau pertanyaannya cuma siapa di antara yang mau ngasih hutangan, itu ngomongannya manil ladzi. Dikasih dza, maksudnya ini, weh, sapa ndek kono ya? Sapa ayo sing iso ya? Itu man dzalladzi. Man dzalladzi yuqridullah, sapa ya sing iso ngutangi Gusti Allah? Coba jangan pikiraken, memang dunia ini nek sapa? Nek Gusti Allah. Dan Gusti Allah ngomong, nanti fayudha'if lahu, engko tak wales. Tak anu gini, untuk menunjukkan apa? Sangat kikirnya manusia terhadap dunia ini. Begitu kita punya dunia, kita seperti memilikinya. Padahal itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan lihubbil khair. Kalau orang mukmin mendengarkan ayat ini, mestinya manzallati pangeran seputan Gusti, kula mboten sama dit niku lho Gusti. Temen-temen nggih kula sedekah Gusti, mestinya gitu. Sama seperti ibu sampean telepon ngoten nomor, Bu, ojo ngono Bu, aku ini lah anak jenengan to Bu, pinten sebetulnya kula paringi, jenengan pun utang-utang ngoten, kula isin, mosok kula niki yugane jenengan ngoten nang saene. Terus, wah, Allah itu ngomong manzalladzi yuqridullah qardon hasana. Niku kudu dituamper mriki teng Gusti Allah.
poncik medite kira-kira ngono. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Seakan-akan itu yang disebut dengan lihubbil khair. Lihubbil khair. Itu yang disebut dengan kecintaan terhadap al-khair. Al-Quran mau bilang bahwa kalau orang sudah diserimpung oleh dunia, satu, visinya adalah semuanya serba dunia. Dua, dia tidak melihat apapun yang baik kecuali berurusan dengan harta dunia. Yang lain dia tidak bisa melihat sebagai kebaikan. Karena itu Al-Quran menyatakan hubbul khair. Karena menurut dia yang disebut dengan khair adalah dunia. Sekali lagi bahwa orang Islam harus kaya. Dan harus, karena itu milik Allah. Harta ini milik Allah. Pantasnya memang dimiliki oleh Allah. Oke, saya tunjukin dulu. Untuk meraih rizki ada 3 polanya. 1, ataina dalam Al-Quran. Allah memberi. A'toina, Allah mengasihi. Mengasih. Yang terakhir, habna. Wahabna. Ya. Kami ngasih, menghadiahi. Ada 3 polanya. Oke. Ataina digunakan di dalam Al-Quran sesuai dengan hukum sunnatullah. Kalau jenengan sekarang bertanya, Ustadz, saya ini bisnis sudah 5 tahun. Sholat tahajud insya Allah 4 tahun sudah. Misalnya, duha 2 tahun setengah misalnya. 5 waktu tidak pernah pot, tapi bisnis saya kok begini terus. Sebelah saya itu Cina, gak pernah duha, wudhu tidak nate, maksiat terus. Tapi rezekinya lancar terus. Di mana keadilan Allah, Ustaz? Misalnya, ya. 1. Rizki jenis pertama adalah disebut, kalau Al-Quran menggunakan wa'ataina. Ata yukti. Kalau Al-Quran menggunakan ata, tidak ada kaitannya dengan iman atau tidak iman. Percaya sama Allah atau tidak percaya sama Allah. Ini rizki yang berhubungan dengan hukum sunnatullah. Kalau kita bekerja, tahu hukum ekonomi dan segala macam, you get it. Meskipun Yahudi, Singkek, atau siapapun saja. Kalau memang dia bisa-bisa. Di dunia ini yang paling kaya siapa? Yahudi. Ekonomi Australia siapa yang pegang? Yahudi. Ekonomi Amerika siapa yang pegang? Yahudi. Tidak ada orang Islam pegang. Ya, ada satu pegang Manchester City, Inter Milan. Ya. Pak Thohir nih. Ya. Satu ya, yang lain ada Yahudi ya. Misalnya, apa hubungannya? Tidak ada kaitan dengan iman. Asalkan kita bekerja kita dapat, itu namanya wa'ataina. Rizki hubungannya dengan ata. Oke. Ata, kalau Allah menggunakan ata dalam Al-Quranul Karim, 1, ini berhubungan dengan rizki yang sifatnya umum, semua orang dikasih oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, rizkinya ini dituntut tanggung jawab. Enggak gratisan. Kita dikasih tapi ada tanggung jawabnya. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Tidak enak-enak itu. Yang punya uang 1 juta dibanding yang 100 ribu, dan 1 juta tanggung jawabnya nanti di hari akhirat. Karena semuanya diminta tanggung jawab oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, tidak ada garansi diberikan selamanya. Bisa diambil oleh Allah kapanpun saja. Tu'til mulka man tasya wa tu'zillu man tasya tu'izzu man tasya biyadikal khair. Allah bisa nyabut, Qarun bisa kaya, dijeramkan mati karena dituntut tanggung jawab. Oke. Al-Qur'anul Karim semua kitab Nabi pakai ata, wa atainahumul kitaba. Ketika Rasulullah dapat Al-Qur'an, itu juga bukan pemberian gratis, ada tanggung jawabnya, harus didakwahkan dan segala macam. Enggak enteng, ini berat. Oke, yang pertama ata. Yang kedua, ini khusus untuk orang yang beriman. A'to. Inna a'toina kal kautsar. A'to seakar kata dengan to'ah. Dengan to'at. A'to yu'ti. Allah bisa ngasih. A'to tidak pakai melalui ata. Apa cirinya? Pemberian ini diberikan karena ketaatan kita kepada Allah SWT. Jadi mestinya orang Islam itu dalam hal meraih rizki jauh lebih kaya dari orang di luar Islam. Mestinya. Karena kita punya 2 jalur. 1, jalur ata resmi. Jalur umum. Ya, terserah semua bisa ini. Yang kedua, jalur a'ta. Jalur karena ketaatan kepada Allah. Kalau ketaatan kepada Allah, maka rizkinya berbeda. 1, rizkinya tidak dituntut tanggung jawab.
oleh Allah dikasih selama-lamanya. Dan jumlahnya bisa banyak. Karena itu lihat, siapa yang diberi oleh Allah terbanyak dalam a'ta? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia orang yang paling taat di muka bumi ini. Inna a'toina kal kautsar. Pemberian yang terbanyak itu di mana letaknya? Di akhirat. Di dunia kecil. Kalau Anda bandingin pemberian Allah kepada Muhammad di akhirat dibanding siapapun saja, nggak ada yang bisa bayangin. Kautsar. Kathroh. Kalau kathroh itu banyak. Kalau banyak, katsir. Pakai iya. Tapi kalau banyak banget, iya-nya diganti wawu. Kautsar. Seperti orang Surabaya. Bandel. Bandelnya nemen buandel. Ya. Wakeh itu wakeh. Tapi kalau amat banyak, wakeh. Nah, gitu. Sama dengan kautsar. Ya, ya begitu. Rasulullah dikasih oleh Allah dengan kautsar. A'ta. Oke. Karena itu sebenarnya apa ini prinsip kita ini harus dapatnya. Mestinya orang Islam jauh, makanya saya bilang orang Islam harus kaya karena kita punya dua peluang dua. Sayangnya dalam yang pertama ini kita nggak serius, kita kalah terus. Yang ketiga namanya hablana. Kalau kita doa dengan Rabbana hablana, kenapa enggak Rabbana atina? Ya, kenapa enggak Rabbana a'toina, kena a'tina misalnya. Kenapa Rabbana hablana? Oke. Kalau hablana ini pemberian yang sebenarnya tidak layak untuk kita, tapi kita minta. Karena kita minta dihadiahi oleh Allah. Jadi kalau hadiah yang sebenarnya kita tidak layak dapat, tapi kita paksa Allah untuk agar kita dikasih. Tapi syaratnya tetap iman juga ini. Syarat yang ketiga ini. Tapi ini spesial gift yang semuanya hanya karena Allah. Misalnya minta anak, minta keluarga yang soleh, sakinah, mawaddah. Tidak semua orang soleh punya anak. Ya, karena itu hadiah dari Allah. Kadang-kadang lu, sekolahnya ini kurang sholat, mereka tidak ada anak. Juga kadang-kadang buat nonton hubungan nih. Nabi Lot kurang soleh nopo, istrinya pendukung lesbian. Yeah. Jadi tidak bisa itu urusan rumah tangga itu urusan hadiah dari Allah. Karena itu kita minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ila akhirih. Itu berkenaan dengan hubbul khair. Oke. Bagi orang-orang soleh yang sudah tahu tentang dunia ini remeh-temeh. Karena akhirat jauh lebih memukau, jauh lebih serius. Gambarannya menurut di dalam Islam adalah kita ini mimpinya di akhirat. Hidup kita di dunia. Tapi semua visi kita ke sana. Di dalam studi apapun yang disebut dengan orang jenius adalah apa? Orang yang visinya jauh ke depan. Rasulullah menyatakan al-kayyis man dana nafsuhu ya, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang jenius itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Jauh banget dia. Kalau jenengan 10 tahun ke depan cara berpikirnya, bisnis apa ya sekarang ini 10 tahun datang kira-kira ini. Saya mulai tanam di sini. You bisa sukses, you dianggap jenius in bisnis. Karena bisa nerawang ke depan. Siapa sebenarnya orang yang dianggap jenius itu? Kalau kita bisa beramal tidak untuk dunia ini. Kita serius di dunia, tapi semuanya waqadimna. Makanya deposito itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, kita itu waqadimna. Kita mendorong amal kita ke depan, meletakkan ke depan. Semua perbuatan ini diletakkan ke depan, waqadimna. Ya, kita masukin ke sana. Di send forward, kayak kita nge-send email, send forward. Kita ketuan di depan, sholat kita send forward. Ke sana semuanya nanti, send forward. Kayak begitu amal kita ini. Itu yang disebut dengan kecintaan terhadap akhirat. Ya, karena itu kita harus melatih agar kita punya kecintaan terhadap akhirat ini. Ya, agak singkat, wa innahu li khubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap dunia ini amat sangat. Itu yang menjadi penyebab kenapa orang bisa ganu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, kata Al-Qur'anul Karim. Saya senang sekali ayat ini. Ending diawali dari cerita gitu, langsung digedor dan ditampar batin kita.
dengan sifat disloyal dan tidak bisa bersyukurnya kita kepada Allah, padahal kita tahu dan itu semuanya efeknya karena apa? Cinta terhadap dunia. Sekarang pertanyaan saya, apa yang membuat kita tidak cinta terhadap dunia? Mati. Tidak ada orang mati tentang dunia ini. Kalau masih hidup, pasti kesengsemai terus ke dunia. Karena itu, lihat, obatnya apa? Setelah itu Allah ngingatin, kubur, ziarah kubur, ingat sama mati, ingat segala macam. Aktiru hadimil laddat, kata Rasulullah. Aktiru zikro hadimil laddat, perbanyak mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kalau orang ingat mati, baru dia akan sadar, tidak kepincut sama dunia. Kalau jenengan tidak pernah berpikir tentang mati, kuburan, berat. Karena dunia itu sangat atraktif. Sopo sing ndak seneng numpak mobil enak? Sopo sing ndak seneng duwe wong wedok, duwe bojo ayu? Siapa yang ndak senang punya uang banyak? Semua orang punya. Semua orang senang. Karena itu kita harus menekannya. Salah satu cara untuk menekan agar kita ndak jatuh cinta terus-menerus sama dunia ini adalah kalau kita belum bisa mencintai Allah, kalau kita belum bisa mencintai akhirat, ingatlah mati. Dan itu cara trik yang paling dasar. Kalau orang sudah kesengsem sama Allah, zikir jauh lebih nikmat daripada dunia ini. Itu orang yang sudah levelnya tinggi. Atau orang yang sudah bisa nikmati Al-Quran. Dia sudah, aduh, apa sih musik-musik itu apa. Dengan sendirinya dia tidak senang karena dia sudah menikmati Al-Quranul Karim. Allah bicara tentang level paling bawah. Seperti kita semuanya ini. Yang kalau masih belum jatuh cinta kepada Allah, kepada akhirat, kesengsem ke tanah semuanya, tapi terus kelibet dunia, obatnya cuma satu, ilingo mati. Di situ toh. Dan kematian itu bukan sesuatu yang susah untuk kita tidak pahami. Kenapa? Karena tiap hari kita mengetahui orang mati. Kafa bil mauti wa'idho. Cukup kematian itu sebagai pengingat kita, kata Rasulullah SAW. Oke. Afala ya'lamu. Tidakkah mereka tahu, kata Al-Quranul Karim, idza bu'thira ma fil kubur. Makanya itu langsung menusuk dalam hati. Lah awakmu sik kepengin donya ae. Kok sik kesengsem donya ae? Hidup hanya untuk memperoleh dunia aja terus-menerus. Enggak ingat-ingat sama Allah, tetap bandel sama Allah. Tidakkah ingat kalau bu'thira ma fis sudur, ma fil kubur. Bu'thira ini menarik kata Raghib Al-Asfihani. Asal muasal bahasa Arab itu, kata dalam bahasa Arab itu katanya sulasi. Kan ada dua pendapat. Ada yang terdiri dari 3 kata, ada yang terdiri dari 4 kata. 4 huruf maksudnya. Tetapi Raghib Al-Asfihani menyatakan meskipun 4 huruf, asalnya juga 3 huruf, kata dia. Bu'thira itu berasal awalnya dari 2 kata jadi 1, kata Al-Asfihani. Dari kata bu'ita sama athara, digandeng jadi 1 jadi bu'thira. Bu'thira itu dibangkitkan, ya. Kalau kita punya box kardus, terus kita odar-odar isinya kardus itu satu-satu gini, terus sampai habis, namanya bu'thira. Atau kalau kita mencari, atau kalau ada lemari, terus kita mencari sesuatu benang atau apa yang ada di dalam lemari, tapi tidak ketemu, semuanya kita keluarin. Oke, namanya bu'thira. Mudal-mudal, apa namanya ya? Mengeluarkan sampai ke detail-detailnya. Itu namanya bu'thira. Oke. Salah satu maknanya kata bu'thira. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah kalian mengetahui kalau nanti Allah bangkiti ya apa yang ada di dalam kubur? Apa saja yang ada di kubur? Ini juga berkaitan satu. Para ulama menyatakan ini hanya tidak hanya berkaitan dengan ketika kita akan dibangkitkan, tapi semuanya dibangkitin oleh Allah SWT dengan hancurnya bumi itu. Makanya kan nanti ada apa airnya, apinya dan segala macam itu ketika dihancurkan. Ma fil kubur ya. Semua yang ditanam, semua yang dikandung oleh bumi. Yang nanti semua orang berkata pada waktu hari kiamat di surat sebelumnya, di surat Al-Zalzalah misalnya. Ada apa-apa yang terjadi pada dirimu dan segala macam. Karena sesungguhnya kuburan itu, tanah itu menyimpan dendam lama terhadap manusia, terutama buat maksiat. Sayangnya
Makhluk selain manusia itu hanya punya satu kesempatan, yaitu taat saja. Dia nggak bisa disloyal, dia nggak bisa kanut seperti manusia. Manusia ini karena diberi kebebasan, kita bisa kanut. Yang lain tidak bisa kanut, kita dan jin. Bumi nurut taat perintah Allah. Bumi itu muangkel kalau di atasnya orang melakukan perbuatan maksiat. Dan dia kepingin memecah dirinya, memasukkan dan merembakkan orang ke dalam tanahnya. Karena dia makhluk Allah. Makhluk Allah itu dibikin dengan sifat taat kepada Allah SWT. Karena itu kalau di surat biizni rabbihim itu ada kata-kata dengan izin Tuhannya, surat Az-Zalzalah, insyaallah menenggutan keliru, Dazul Silaf. Ada kata-kata biizni rabbihim. Yang lain, di ayat yang lain bukan surah Az-Zalzalah. Karena kenapa ditambahi biizni? Karena bumi itu kalau di dalam hadis baru diizinin oleh Allah SWT untuk berbuat sekehendaknya kalau orang sudah masuk di dalam kubur. Sebagaimana dalam kubur nanti, begitu orang masukkan dalam kubur, baru nanti bumi itu terserah oleh Allah, diberikan izin untuk melakukan sekehendaknya. Sebagaimana dalam hadis, kalau dia soleh langsung dilebarkan sebagaimana sepanjang dia memandang dan segala macamnya itu. Tapi kalau dia tidak soleh, dihimpit dan segala macamnya. Sebagaimana dalam banyak hadis diceritakan. Oke. Saya singkat saja. Fala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dan dibongkar apa saja yang ada di dalam dadanya. Oke. Sekarang begini. Orang itu kalau berbuat salah masih sering berpikir bahwa itu yang tahu kan saya saja. Meskipun saya berbuat salah. Ini hubungannya dengan bandit tadi. Dengan bandit tadi. Bandit menyerang, ya. Kemudian biasanya kalau dia bisa membunuh orangnya, dibunuh di dalam tanah, ditutupin lagi. Dan seakan-akan dia tidak ada yang tahu. Al-Quran menyatakan wahussila ma fis sudur. Ini yang menarik lagi begini. Hati menurut Imam Tirmidzi itu digambarkan seperti bawang. Pada pertemuan pertama insya Allah kalau saya tidak keliru. Ya, yang paling luar namanya sudur atau soder, masuk lagi namanya fuadun, masuk kolbun, masuk lagi namanya fuadun, terakhir namanya lubun. Ya, jadi kayak bawang, paling dalam jeroane hati namanya lub, jamaknya albab. Luarnya lagi namanya fuadun. Luarnya lagi namanya kolbun. Luarnya lagi namanya sodrun atau sudur. Lihat Al-Quran. Yang dibongkar itu yang mana? Mulai dari luar. Wahussila ma fis sudur. Dan hati itu tempatnya masing-masing. Ya, misalnya ada yang apa yang kita simpan dalam jauh, dalam batin kita yang kita sudah lupa. Ada yang orang menyebut dengan alam bawah sadar. Ada yang seringkali kita, iya, biar aku tahu ngono, tapi kita udah lupa. Atau kita tidak pernah menyatakan pada siapapun, tapi kita sembunyikan niatnya. Atau yang kita sendiri sudah juga lupa dan baru ingat nanti di hari akhirat. Itu semuanya dikeluarin oleh Allah nanti di hari kiamat. Itu yang disebut dengan wahussila ma fis sudur. Karena yang dikeluarin oleh Allah dari yang paling luar, dibongkar semuanya. Dibongkar semuanya. Karena sebenarnya tidak ada orang yang tahu diri kita kecuali diri kita dan Allah SWT. Pasangan suami istri, lihat yang menarik, lihat perhatiin. Suami dan istri udah menikah 10-15 tahun. Apakah tentu dia tahu semuanya? Boten. Seringkali begitu istrinya mendapati perilaku buruk suaminya, tiba sampean ngono, Mas. Aku durung tahu ngerti tiba sampean kok ngono kenyataannya, Mas. Aku ngerasa ditipu pirang-pirang tahun urip mbek sampean, kata dia. Suaminya bilang, "Kon sik durung iku sik separuhku," misalnya ya. Misalnya. Benar, karena masih banyak yang kita sembunyikan hatta kepada suami kita, istri kepada suaminya, orang tua dan anaknya. Tidak ada yang tahu. Batin dalam kita ini kayak apa yang kita sebenarnya sembunyikan. Semuanya yang tahu hanya Allah dan kita. Dan itu nanti dijelaskan. Jangan dikira Allah nggak tahu, dan Allah tahu. Allah yang menguasai hati kita. Itu yang disebut dengan
apa namanya, husila ma fis sudur, semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dengan wa husila ma fis sudur, wa husila ma fis sudur. Sekali lagi ini untuk mengingatkan apa kepada kita semuanya, agar kita pelan-pelan mulai mencintai akhirat, pelan-pelan mulai kembali kepada Allah, pelan-pelan nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak kanut, itu maksudnya. Kita diingati dengan kuburan, setelah itu diingatin, loh, aku tahu apa yang di hatimu. Jangan macam-macam ya, dengan apapun saja aku tahu, kata Allah. Husila ma fi sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Sesungguhnya Tuhanmu terhadapmu, karena Allah bihimnya diawalin, terhadapmu pada hari nanti itu, hari kiamat, la khabir. Dikasih penekanan temenan, khabir. Maha mengetahui dalam dan luarnya. Kenapa kau tidak la alim? Alim itu dengan khabir jauh lebih daleman khabir. Khabir itu tahu luar dalamnya. Kalau alim mungkin hanya tahu biasa atau basir. Karena itu nanti orang di hari kiamat sebenarnya dia cukup dengan dirinya sendiri, dia tahu busuknya dia. Ya, dia tahu. Sebagaimana di surat Qaf itu apa? Ala nafsihi basirah. Ya. Sesungguhnya manusia nanti pada hari kiamat terhadap dirinya sendiri dia tahu. Aku ini masuk neraka. Dia tahu, nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Itu yang disebut dengan wahusila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Dan Allah pada hari kiamat dia tahu masing-masing dari kita. Dan kita nggak bisa lain kecuali hanya sesal demi penyesalan di hari kiamat nanti. Sekali lagi surat Al-Adiyat secara singkat menegaskan kepada kita satu, menggiring kita pelan-pelan untuk mengerti bahwa kita ini hidup tidak merdeka. Kita ini adalah budak yang mestinya harus taat diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mau taat? Karena Allah yang ngasih semuanya dalam hidup ini, nikmat segala macamnya. Karena itu janganlah seperti kuda, janganlah seperti orang-orang Arab tadi yang dia lupa kuda, dia berbangga tapi dirinya sendiri dia tidak mau taat pada tuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat dasar dari manusia yang digambarkan oleh Al-Quran adalah dia bisa cinta kepada dunia ini. Keterlaluan cintanya yang menyebabkan dia tidak bisa bersyukur lagi kepada Allah SWT. Dan kemudian dia hanya bisa berbuat maksiat dan mentaati Allah, tidak mentaati Allah SWT. Sekali lagi gini, terakhir, Allah menghubungkan antara kecintaan kepada dunia dengan bandelnya seseorang kepada Allah. Oke. Kalau motivasi orang itu hidup hanya untuk meraih kenikmatan dunia, pelan-pelan dia akan lupa kepada Allah dan akhirat. Dan dia tidak akan lagi peduli dengan aturan Allah SWT. Pelan-pelan terus akhirnya dia lupa. Terlalu banyak cerita tentang ini. Termasuk banyak cerita tentang ini. Ya, Umar bin Khattab bersedekahkan kudanya. Nabi Sulaiman yang ngurusin kuda, kemudian dunia ini manis, karena itu harus hati-hati. Kita harus tahu, harus belajar untuk mengalahkan hati. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan infak, dengan sedekah, karena itu nanti melatih kita agar kita tidak kepincut pada dunia ini, tidak jatuh cinta terhadap dunia ini, karena itu yang disedihkan Nabi, sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah, nanti yang aku sedihkan bukan kemiskinan kalian, tapi disebutkan idza busitat, ketika sudah dibukakan pintu rizki dan kemudian kita saling rebutan satu sama lain dan saling menghancurkan satu sama lain. Ya, kalau dunia udah dibuka seperti sekarang ini, dan penyakitnya lagi hubbud dunia. Kalau sudah hubbud dunia, ra'su kulli khati'ah, pangkalnya semua kerusakan. Jangan menjadi orang-orang yang begitu. Karena itu, kalau kita sudah cinta dunia, nggak bisa bersyukur. Dan kita menjadi orang kafir. Bersyukur terakhir, saya tidak tahu, saya pernah ngomong di situ enggak. Mari kita renungin satu ayat terakhir. Ini cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang membawa kaumnya. Yang anak-anaknya sudah pernah dibunuh. Anak-anaknya dibunuh oleh Fir'aun masih kecil-kecil. Terus mereka itu nampaknya masih belum bersyukur pada Allah. Allah mengingatkan dalam surat
dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mari saya ingatkan kembali lagi karena agar kita ini punya rasa syukur kepada Allah. Syukur, sungguh-sungguh syukur terhadap nikmat. Karena syukur itu nanti yang mengenerate kita untuk taat kepada Allah. Lihat motivasi Rasulullah SAW di dalam beribadah tidak ada lain kecuali bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur atas nikmatnya ini, atas nikmatnya. Kata Allah SWT, la in syakartum. Saya senang sekali dengan ayat ini. Misalnya lihat bentuknya ya. Ada kalimat yang disebut dengan kalimat syarat. Ya. Jika ini maka begini. Ya. Jika saya punya uang, saya akan mengawinimu. Maka kawinnya itu ditentukan jika memiliki uang. Oke. Dan kalau punya uang pasti dinikahi. Karena itu kalimat bersyarat. Oke. Al-Quran bilang, la in syakartum, jika kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti kamu akan aku tambahi, kata Allah SWT. Karena pasti, jadi satu, kalau kita bersyukur pasti ditambahi. Oke, itu makna pertamanya. Mana yang kedua? Syakartum itu fi'il madi, kata kerja lampau. Orang kalau berbicara tentang kerja lampau, itu biasanya kejadiannya terjadi berapa kali? Aku kemarin sudah makan. Berapa kali berarti itu? Sekali. Karena semua yang digunakan dengan kata kerja lampau menunjukkan perbuatan itu sudah selesai. Dan sekali terjadi. Al-Quran menyatakan, la in syakartum, kalau kalian menunjukkan syukur kepadaku sekali saja. Al-Quran tidak minta banyak kali. Satu kali saja kita bersyukur. Satu kali. La azidannakum. Azida, azidu, zada yazidu, itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sekarang dan masa depan. Azidu, aku akan menambahi. Kapan kira-kira itu? Sekarang dan sampai hari kiamat. Apa maksudnya? Allah kan bilang, lain syakartum, jika kalian mau bersyukur padaku sekali. Al-Quran bilang, la azidanakum, temenan, sungguh aku gak goroan. Tak tambahi, tak tambahi, tak tambahi, tak tambahi, tak tambahi, gak ada berhentinya. Ila yaumil qiyamah. Pasti tak tambahi. Dan itu janji Allah. Jadi kalau kita mau mendapatkan rizki lebih, mau mendapatkan kebaikan berlimpah, syukur kuncinya. Karena itu rumus yang sudah tidak bisa dirubah lagi dari Allah SWT. La in syakartum la azidannakum. Allah sampai bersumpah itu pakai la, pakai nun taukid sakilah, la azidannakum. Dikasih fi'il mudhari' lagi. Hanya untuk menguatin pasti, temenan, tak tambahi, tak tambahi, tak tambahi, tak tambahi. Itu yang harus kita renungi. Kalau kita kepingin mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi, jangan berhenti untuk tidak bersyukur. Bersyukur dengan apa Pak? Lesan kita, dengan amal kita, dengan infak, dengan sedekah, dengan amaliyah ibadah kita. Karena itu menunjukkan syukur. Wala in kafartum, akan tapi jika kalian mengkufuriku sekali saja, sama, sekali saja kufur sama Allah, gak bersyukur kepada Allah, gak taat kepada Allah, sekali. Sekarang dengerin. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalimatnya tidak ada fa inna, fa-nya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada fa-nya, wala in kafartum fa inna adzabil lasyadid, tumpas kita semuanya. Oleh Allah fa-nya dibuang. Jika kalian mengkufuriku sekali saja, cuma dikasih tahu kabar oleh Allah. Ingat-ingat, azabku amat sangat pedih. Untuk apa? Kan Allah masih sayang kita. Untuk orang yang berkufur kepada Allah, untuk orang yang tidak bersyukur pada Allah, Allah belum balas di dunia ini. Karena syaratnya dibuang oleh Allah. Seandainya fa-nya ditulis, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna, semua orang yang tidak bersyukur pasti diazab oleh Allah di dunia ini. Alhamdulillahnya fa-nya dibuang. Karena Allah masih menunggu kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Dan tidak banyak orang yang bersyukur itu. Tidak banyak. Wa qalilum minasyakirin. Wa qalilum minasyakirin.
Rasulullah, Nabi Ibrahim itu orang yang paling top dalam sejarah. Oleh Al-Quran disebut beliau itu hanya mensyukuri sedikit saja. Itu Nabiullah Ibrahim. Apalagi dengan manusia ini. Apalagi dengan kita. Karena itu jadilah orang yang bersyukur. Itu puncaknya. Gunakan dunia ini sebagai kendaraan akhirat. Caranya satu. Semua orang punya potensi mencintai dunia. Cara agar kita tidak jatuh cinta kepada dunia adalah satu. Ingat mati. Ingat mati. Ingat bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, ingat Allah SWT. Diingat bahwa semuanya ini bukan usaha kita, tapi dari Allah SWT. Kita tidak pernah memiliki apapun di dunia ini. Dunia ini memang menipu kita. Kita bilang, tuh tanganku. Padahal bukan tangan kita ini. Buktinya apa? Nanti di hari kiamat dia bisa again kita. Bisa melawan kita. Kaki kita bilang kesandung, aduh rek, sikilku. Padahal bukan kaki kita itu sesungguhnya. Hakikatnya semuanya bukan milik kita. Dan itu bukan menipu kita. Karena pelan-pelan mulai aku. Dunia kita ini memang membuat kita jauh dari kesadaran hakiki. Bayangin, cuman sekali kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi berkali-kali kita membuat keakuan itu. Aku. Apalagi di barat, be yourself. Jadi dirimu sendiri. Maksudnya, besarkan dirimu. Kecilkan Allah. Maksudnya ada gitu. Jangan mau diatur dengan aturan. Cah hidup dengan cara kamu sendiri. Maunya kan kayak begitu sebenarnya. Maunya. Kita ini bukan mau be yourself. Kita mau menjadi seperti yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak mau menjadi diri kita sendiri. Kita mau seperti halnya orang-orang saleh. Seperti Rasulullah. Seperti para sahabat Rasul. Itu mau kita. Bukan mau karpe dewe. Bukan itu. Karena kita bukan orang yang tidak punya prinsip dalam hidup. Kita diatur oleh Allah, kita budak Allah, dan Allah master kita. Kira-kira itu mungkin untuk kajian kita agak singkat surat Al-Adiyat. Masih banyak yang ingin saya sharingkan, tapi sebagai pengantar mungkin itu surat Al-Adiyat. Semoga nanti bisa dihafalkan dan dibuat alat untuk komunikasi kita dengan Allah SWT. Renungi dan resapi maknanya agar kita bisa pelan-pelan menggeser kecintaan itu dari kecintaan kepada dunia menuju kecintaan kepada akhirat, dari kecintaan kepada selain Allah menuju kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung on. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan semoga surat Al-Adiyat ini menjadi cahaya bagi kehidupan kita dan membuat kita pelan-pelan tidak menjadikan dunia ini segala-galanya. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan ya Allah dunia ini menjadi mablagha ilmina, puncak dari pengetahuan kami. Yang diketahui hanya dunia ini saja. Kita tidak ingin dunia menjadi puncak dari pengetahuan kita dan puncak dari keinginan kita, karena kita menginginkan akhirat. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بدل ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة